Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman dan sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nashaihuddin ya, halaman 100. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana ba'ulumihi darah ini amin ya rabbal alamin. Jadi masih bab mabahasul ilmi berkaitan dengan pembahasan ilmu. Wa yanbaghi lil alimi ay yakuna hadithuhu ma'al 'ammati fi hali mukhalatatihi wa mujalasatihi lahum fi bayanil wajibati wal muharramat. Dan sepantaslah bagi si alim oleh apa pantas oleh bahwa adalah hadisuhu adalah pembicaraannya si alim ma'al ammati bersama masyarakat umum fi hali mukhalatatihi pada ketika bergaulnya si alim wa mujalasatihi pada ketika duduk-duduknya si alim lahum bagi mereka ammah itu khabar yakunu itu fi bayanil wajibat pada menjelaskan yang wajib-wajib dan yang haram. Ya, ketika orang alim bergaul dengan masyarakat umum, ketika duduk-duduk jangan ngobrolin yang lain. Ngobrolin aja bahan pembicaraannya seputar kewajiban, perintah Allah dan muharramat yang Allah larang. Itu yang paling penting. Itu maknanya. Sepantas bagi salim oleh bahwa adalah pembicaraannya salim bersama masyarakat umum. Di hali mukhalatati pada waktu bergaulnya si alim, duduk-duduknya si alim bagi mereka amah itu dalam menjelaskan yang wajib dan yang haram. Wa nawafilit ta'ah dan pada yang sunnah-sunnah dari ketaatan, membahas tentang ibadah-ibadah sunnah. Wa dzikri thawabi wal iqabi alal ihsani wal isaati dan pada menyebutkan pahala atas amalan baik dan pada menyebutkan siksa atas berbuat buruk ini. Wa dzikri thawab menjelaskan tentang menyebutkan pahala, menyebutkan siksa kalau pahala berkaitan dengan alal ihsan atas kebaikan yang kita lakukan. Siksa Allah berkaitan dengan isaah, keburukan yang kita lakukan. Jangan ngomong hal-hal yang nggak penting lain. Wa yakunu kalamuhu ma'ahum bi'ibaratin qaribah dan adalah ucapannya dan adalah kalamnya si alim bersama mereka. Ammah itu bi'ibaratin qaribah dengan ibarat dengan bahasa dengan ibarat yang dekat wadihatin dengan ibarat yang dekat lagi jelas ya'rifunaha yang mereka mengenal akannya ibarat wa yafhamunaha dan mereka memahami akannya ibarat. Artinya menggunakan bahasa sesuai dengan pendengar, bahasa yang mudah dipahami karena tujuannya untuk mengajari. Wa yazidu bayanan lil umuril lati ya'lamu annahu mulabisuna laha dan menambah ia akan penjelasan dan menambah ianya si alim akan penjelasan lil umuri lati bagi perkara-perkara yang lamu yang tahu ianya si alim anahum bahwa sungguhnya mereka orang ammah itu mulabisun sedang mereka geluti lah baginya perkara-perkara. Artinya lebih-lebih perkara yang sedang mereka melaksanakannya. Misalkan masyarakat umum itu pedagang, kita bahas tentang hukum dagang. Nah, kemudian apa lagi? Nah, itu maknanya mulabisun yang mereka sedang mengerjakannya. Menambah ia akan penjelasan bagi perkara-perkara yang tahu ianya si alim bahwa sungguh mereka orang am itu sedang melakukan bagi pekerjaan itu. Pembahasan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Nah, itu. Wala yaskutu hatta yus'ala an syai'in minal ilmi. Dan tidak diam ia hingga ditanyakan akan dia tentang sesuatu dari ilmu. Bahwa ya alamu padahal dianya si alim itu tahu ya bahwa sungguhnya mereka orang am itu butuh mereka kepadanya sesuatu dari ilmu wa mutarun dan darurat mereka kepada baginya sesuatu dari ilmu. Artinya begini, jangan nunggu ditanya dulu baru menjelaskan. Lagi duduk-duduk bersama masyarakat, kita lihat masyarakat sedang mengerjakan apa, pekerjaannya rata-rata apa. Kalau pekerjaannya misalkan pedagang seperti tadi ya, banyak membahas hukum dagang, tentang pegawai misalkan banyak membahas tentang amanah dan seterusnya. Artinya jangan diam si alim itu sehingga nunggu ditanya.
Padahal si alim itu tahu mereka itu membutuhkan hukum tersebut. Mereka nggak tahu. Tapi kita tahu karena mereka sedang mengerjakan apa, tentu mereka butuh penjelasan tentang itu. Langsung dijelaskan. Nah ini. Fa inna ilmahu bidzalika su'alun minhum bilisanil hal. Karena bahwa sungguh pengetahuannya si alim. Karena bahwa sungguh tahunya si alim dengan demikian. Dengan demikian, orang alim itu tahu bahwa masyarakat tadi butuh kepada penjelasan. Walaupun mereka nggak bertanya. Kita tahu mereka butuh itu sudah bentuk pertanyaan. Artinya lisan halnya bertanya. Fa inna ilmahu bidzalik. Karena bahwa sungguh ilmunya si alim dengan demikian mereka berhajat kepada ilmu tadi. Itu merupakan pertanyaan dari mereka orang am, pertanyaan bilisanil hal dengan lisan hal. Bahasa tubuhnya itu udah bertanya. Wal ammatu qad ghalaba alaihim tasahulu bi amriddin ilman wa amalan. Dan bermula orang awam, orang am ini. Maksudnya orang am masyarakat umum. Dan bermula ammah itu sungguh menguasai kepada mereka oleh memudah-mudahkan dengan urusan agama. Memudahkan nisbah pengetahuan dan nisbah amalan. Ya, namanya masyarakat umum, urusan agama kadang disepelekan. Nah, bahkan bukan hanya masyarakat, memang masyarakat umum. Orang alim di dalamnya juga termasuk masyarakat umum. Nah, masyarakat secara umum itu mereka menyepelekan urusan agama, baik di segi pengetahuannya dan di segi pengamalan. Ada ilmu agama, nggak terlalu peduli, apalagi mengamalkannya. Fala yang bagi lil ulama'i ayyusa'iduhum ala dzalika bisukuti an ta'limihim wa irsyadihim. Maka tidak sepantas bagi ulama oleh bahwa membantu oleh mereka para ulama akan mereka masyarakat am. Maka tidak pantas bagi para ulama oleh bahwa membantu oleh mereka para ulama akan mereka masyarakat am kepada demikian untuk meremehkan agama. Jangan udah masyarakat meremehkan agama, para ulama jangan membela masyarakat yang meremehkan agama. Bagaimana cara ulama jangan memberi dukungan kepada masyarakat yang menyepelekan agama? Bagaimana bentuk dukungan para ulama ya? Ulama diam juga misal bisukuti anta alimihim dengan diam para ulama dari mengajarkan mereka masyarakat am dan membimbing mereka. Nah, jadi tidak sepantasnya ulama itu diam. Ulama juga harus bergerak kan. Kadang kalau ulama menunggu datang orang yang minta belajar, kadang orang nggak peduli. Memang para ulama harus bergerak membangun majelis-majelis ta'lim, mengajak masyarakat. Perlu diajak. Kebaikan itu perlu diajak. Maka tidak sepantas bagi para ulama oleh bahwa membantu oleh mereka akan mereka masyarakat ala zalik kepada demikian meremehkan urusan agama. Disukuti dengan cara diam anta alimihim dari mengajarkan mereka wa irsyadihim dan dari membimbing mereka. Kalau para ulama melakukan itu faya ummal halaku maka bahwa umumlah oleh kehancuran wa ya'dhumal bala'u dan besarlah oleh bala. Nah, wa kallama tahtabiru amiyan dan jarang sekali engkau mencoba akan seorang yang ami, masyarakat umum, wa aksarun nasi amadun dan bermula kebanyakan manusia itu memang masyarakat umum rata-rata kan kita am semua. Ini mu'taradah ini. Jadi wa kallama jarang sekali engkau coba akan seorang yang ami illa wajartahu kecuali engkau dapati akannya si ami jahilan akan yang jahil bil wajibati wal muharramat dengan yang wajib-wajib dan yang haram. Coba tanya kepada masyarakat secara umum, kayak eksperimen gitu kan. Banyak orang bikin video, tanya tentang urusan-urusan agama. Pasti rata-rata nggak tahu tentang kewajiban, tentang yang diharamkan. Kalaupun tahu, nggak tahu semua, tahu sebahagian. Nah itu. Itu maknanya sedikit sekali engkau coba akan seorang yang am, kecuali engkau dapati akannya si ami, akan yang jahil terhadap kewajiban dan yang diharamkan. Wa bi umurid dinil lati la yajuzu wa la yasughul jahlu bi syai'in minha. Dan engkau dapati akannya si ami akan yang jahil dengan urusan-urusan agama. Urusan agama alati yang tidak boleh dan tidak ada alasan oleh jahil dengan sesuatu darinya urusan agama. Pasti banyak yang nggak tahu urusan agama, yang mestinya nggak boleh nggak tahu. Wa illam yujad jahilan bil kulli wujida jahilan bil ba'di. Jikapun tidak didapati akan si ami akan yang jahil dengan seluruh urusan agama, wujida niscaya didapati akan dianya si ami jahilan akan yang jahil dengan sebahagian.
Kalau kita mau melakukan eksperimen, kalaupun ada yang nggak jahil yang tahu, tapi nggak mungkin tahu semua. Pasti ada yang sebahagian terlewat. Ya. Wa inna alima syai'an min dalik. Dan jika mengetahui ianya si Ami akan sesuatu min dalik dari demikian. Jika kita melakukan uji coba, kita tanya kepada semua orang urusan agama, kan? Kata beliau, rata-rata banyak yang nggak tahu. Kalaupun ada yang tahu, nggak mungkin tahu semuanya, tahu sebahagian. Kemudian yang tahu pun itu pengetahuannya dari mana? Wa inna alima syai'an min dalik. Jika tahu ianya si Ami akan sesuatu dari demikian tadi, demikian kewajiban. Wajar ilmahu bihi ilman masmu'an min al-sinatin. Nah, kau dapati akan pengetahuannya si Ami dengannya sesuatu, akan ilmu yang didengarkan dari lidah-lidah manusia. Kalaupun dia tahu tentang kewajiban, bukan tahu karena belajar, tapi karena dengar-dengar. Ini maknanya. Jika mengetahui hanya si Ami akan sesuatu dari demikian tadi. Wajar dan si engkau dapati akan ilmunya si Ami dengannya sesuatu akan ilmu yang didengarkan dari lidah-lidah manusia. Artinya bukan ilmu sebenarnya, hanya mendengar saja, mudah untuk dibuat ragu. Yang kita anggap sebagai ilmu sebenarnya belum tentu ilmu. Bisa saja ilmu itu berubah menjadi kejahilan. Gampang dipengaruhi ini. Walau aradta an tuqallibahu lahu jahlan fa'alta dzalika biaisari mu'natin. Dan jika engkau kepengen bahwa engkau balikkan akannya ilmu baginya si Ami menjadi kejahilan, walau aradta an tuqallibahu lahu jahlan. Dan jika engkau berkehendak bahwa engkau balik akannya ilmu baginya si Ami tadi akan sebagai kejahilan, fa'alta dzalika si engkau melakukan akan demikian biaisari mu'natin dengan paling mudahnya biaya. La adamil asli karena tidak ada asal, wasihati karena tidak sahih, tidak sah fima ya'lamu pada ma yang mengetahui akannya. Artinya, walaupun dia tahu urusan agama hanya karena berdasarkan dengar-dengar, berarti bukan pengetahuan yang sebenarnya. Nah, kalau engkau pengen pengetahuan tadi engkau robah menjadi kejahilan, seolah-olah dia kelihatan bodoh gitu, mudah saja. Artinya dengan sedikit coba segala macam dia udah ragu karena nggak kuat asalnya, kan? Nah, makanya kata beliau ketika kita duduk dengan masyarakat umum yang kita bahas yang berkepentingan, kewajiban yang Allah perintahkan yang berkaitan dengan masyarakat umum atau yang dilarang Allah atau yang sunnah-sunnah. Jangan ngobrol tentang hal-hal lain yang nggak ada kaitan. Wa yanbaghi lil alimi idza ja'ahu may yatlubul ilma ayyanzura fihi. Dan sepantas bagi si alim apabila datang kepadanya si alim oleh siman yang mencari yang nyaman akan ilmu oleh apa pantas Pak Ilyam bagi ayam dura oleh bahwa melihat ia padanya si siman. Sepantasnya bagi si alim bila datang akannya si alim oleh siman yang mencari yang nyaman akan ilmu oleh bahwa melihat ianya si alim padanya siman. Ada orang datang kepada kiai mau belajar. Itu diperhatikan dulu orangnya bagaimana. Karena tergantung orangnya nanti baru diberikan ilmu yang sesuai. Apakah ilmu baca kitab atau cukup hanya beberapa kalimat saja yang mudah dihafal. Nah, ini tergantung siman yang datang mencari ilmu. Fa in kana farighan wa muta'ahilan li fahmil ilmi, maka jika ada ianya siman yang datang tadi, maka jika ada ianya siman itu farighan itu yang punya waktu kosong, yang lapang, wa muta'ahilan lagi berahli li fahmil ilmi bagi memahami ilmu, fa falyamurhu maka hendak memerintahkan ianya si alim akannya seorang tadi bikir atil kutub untuk membaca kitab. Jadi datang orang pengen belajar gitu. Kita lihat dia punya waktu luang, udah pernah belajar dasar-dasar nahwu saraf, eh. Kalau udah berarti baru diajak baca kitab. Pak Ingkana amian dan jika ada ianya seseorang yang datang mencari ilmu di kiai tadi, itu amian itu orang umum biasa. Yaqsudu ayat ta'allama ma la budda lahu minal ilmi. Yang bermaksud ianya si ami bahwa mempelajari ia akan sesuatu yang tidak boleh tidak baginya. Si ami dari ilmu. Dia datang pengen tahu ilmu yang wajib saja. Bila ada ianya seseorang yang datang dari itu masyarakat umum biasa yang bertujuan ia ayat ta'alama bahwa belajar ia mala buddalahu akan sesuatu yang tidak boleh tidak bagi dia dari ilmu. Dia butuh hal yang wajib-wajib saja, enggak panjang lebar agar sholatnya sah, puasanya sah. Fal yulaqinhu zalika talqina.
Maka hendak menyampaikan ianya si alim makannya si ami akan demikian ilmu akan sebagai menyampaikan. Langsung aja menyampaikan intinya. Jelaskan rukun sholat misalkan kan syarat sah sholat langsung. Jangan diajak baca kitab. Ya, kan? Wal yu'allimhu wa yufahhimhu. Ya, kalau kita ada wal yu'allimhu dan hendak mengajarkan ianya si alim makannya si ami. Nah, udah wa yufahimuhu dan memahamkan ianya si alim makannya si ami. Wa yahtasiru lahul amra dan meringkas ia baginya si ami akan perkara. Jangan bahas yang panjang-panjang, yang pendek aja, intinya aja. Wala yutawwilu alaihi bi qiraatil kutubil lati asahu la yafhamu. Dan tidak memanjang-manjang ianya si alim kepadanya si ami dengan membaca kitab-kitab yang asahu yang barangkali sajanya si ami itu la yafhamuha tidak memahami ya kan ya kitab wala yafragulaha dan tidak punya kesempatan ya baginya kiraah kitab. Nah, jangan diajak baca kitab kadang nggak paham kitab atau nggak punya waktu sibuk bekerja kan. Insya Allah ini luar biasa ini toleransi banget kan. Artinya mengerti banget tentang kebutuhan kebutuhan masyarakat. Nah, wala yutawilu jangan tidak memanjang-manjang ianya si kiai, si alim tadi alahi kepadanya si ami bikiraatil kutub dengan membaca kitab-kitab allati yasahu, asahu yang barangkali sajanya si ami itu la yafhamuha, tidak memahami akannya kitab, wala yafragulaha dan tidak punya kesempatan ia baginya kiraah kitab, wala yahtaju dan tidak perlu ia li aksari ma fiha bagi kebanyakan ma yang ada dalamnya kitab. Kadang banyak juga kan isi kitab nggak poin penting semua. Ini bagi masyarakat umum kan. Kadang ada i'rab dan segala macam lah. Padahal dia hanya memerlukan hukumnya saja. Ya, fa inna hajatal amati minal ilmi laisat syai'an katsiran. Karena hajat masyarakat umum, karena hajat kebutuhan ammah dari ilmu tidak ada ianya hajat itu sesuatu yang banyak. Mereka nggak butuh banyak ilmu. Nah, yang pokok-pokok aja dijelaskan langsung ke intinya, poinnya. Insyaallah ya. Tapi kadang masyarakat umum justru suka yang lucu-lucu, nggak suka inti-inti masalah. Buktinya pelawak laku, penceramah-penceramah yang lucu laku kan. Wayam bagi ulama'i dan sepantaslah bagi para ulama. Wa khususan minhum. Aku khususkan dari mereka para ulama ulatal ahkam akan ulatal ahkam. Ulatal ahkam akan yang mengurusi bagian hukum-hukum. Ini ulama-ulama yang mengurusi bagian hukum kayak MUI misalkan atau pengadilan kan. Dan sepantaslah bagi para ulama, wah khususan spesial lagi dari mereka para ulama akan yang mengurusi segala hukum oleh apa? Ayatnya tuh. Ini fa'il yang bagi. Sepantaslah bagi para ulama oleh bahwa ayatnya itu oleh bahwa memberi nasihat oleh mereka ammatal muslimin akan umum kaum muslimin endal ikhtisami ilahim ketika bersiteru. Ikhtisam ini ketika mereka bermusuhan datang mengadukan permasalahannya. Ketika bersiteru kepada mereka para ulama. Ya, ketika bersiteru, ketika mereka datang mengadukan perseteruannya kepada mereka para ulama. Sepantaslah bagi para ulama oleh bahwa memberi nasihat oleh mereka akan masyarakat umum ketika bersekutu, ketika ber apa namanya? Ketika mengadukan juga boleh ya, kepada mereka para ulama. Ketika orang awam datang mengadukan permasalahannya, harus banyak diberikan nasihat. Isi nasihatnya apa ini? Wa yukhawifuhum bima warada anillahi ta'ala. Dan menakutkan oleh mereka para ulama akan mereka masyarakat umum dengan yang datang ya nyama dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya Allah minat tasdidat dari pemberatan-pemberatan wa tahdidat ancaman-ancaman fid da'awal kadibah pada pengakuan-pengakuan yang bohong. Ya kan ketika mereka berselisih datang kepada para ulama minta penyelesaiannya. Para ulama justru banyak bukan targhib tapi tarhib ya. Artinya menjelaskan tentang firman Allah, hadis-hadis Nabi tentang bahayanya berbohong. Artinya dalam bentuk nasihat, nasihat yang menakutkan agar mereka terhindar dari melanggar aturan Allah itu tujuannya. Yukhawifu membuat takut oleh mereka para ulama akan mereka ammah dengan
yang datang ianya mah dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya Allah minat tasdida. Dari ini ancaman juga, tahdidat juga ancaman. Dari pemberatan-pemberatan, berarti keancaman. Tahdidat ancaman-ancaman pada pengakuan yang bohong, nggak boleh kita mengaku-ngaku bohong. Klaim palsu itu dosanya besar misalkan. Wasyahadati dzur dan dari kesaksian palsu itu banyak ancaman dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, dalam pengakuan-pengakuan yang bohong, wasyahadati dzuri dalam kesaksian palsu, wal aimanil fajirah dan dalam sumpah-sumpah palsu juga, wal muamalatil fasidah dan dalam muamalah-muamalah yang fasid, yang rusak. Dianya muamalah yang fasid itu mislur riba, itu seperti riba, wa ghairihi dan lainnya riba. Wa yadhkuru lahum ba'da ma warada fi syar'i dan menyebutkan oleh mereka para ulama bagi mereka masyarakat am tadi ba'da ma warada akan sebahagian dalil yang datang ya fi syara' dalam agama min tahrimi hadhil umur dalam mengharamkan ini perkara menyebutkan oleh mereka para ulama bagi mereka ini kenapa majidu mata ayat itu pantaslah bagi para ulama oleh bahwa mengingatkan oleh mereka para ulama bagi mereka masyarakat umum akan sebahagian mah yang datang ya pada syarak dalam mengharamkan ini perkara dijelaskan bahwa sumpah palsu itu nggak boleh ini dalilnya kalau kita sumpah palsu maka akan dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka di hari kiamat dan nah, dalam mengharamkan ini perkara wasyiddatil iqabi fiha dan dalam beratnya siksa padanya ini perkara. Wadzalika li ghalabatil jahli bermula demikian itu karena menguasai kejahilan. Karena rata-rata manusia umum pada saat ini akhir zaman semua kita jahil tentang urusan agama. Wadzalika bermula demikian, kenapa beliau menganjurkan itu yang dibahas dengan masyarakat umum. Bermula demikian itu li ghalabatil jahli karena menguasainya kebodohan. Wasyiddatil hirsi dan karena sangat-sangatnya rakus, manusia rakus semuanya. Waqillatil mubalati bi amriddin karena sedikit peduli dengan urusan agama. Wa kam min amiyin minal muslimin idza sami'a tahrimal kadzib. Dan bermula berapa banyak dari yang umum-umum dari kaum muslimin. Wa kam min amiyin dan berapa banyak dari orang yang am dari kaum muslimin idza sami'a bila mendengar ia tahrimal kadzib akan haramnya berbohong. Nah, fit da'awa dalam pengakuan-pengakuan, wa syahadati dan dalam kesaksian-kesaksian, wal aimani dan dalam sumpah-sumpah, yarji'u, nesya kembali ianya si ami an syai'in dari sesuatu kad azima yang sungguh telah bertekad ya di atasnya sesuatu min dalik dari demikian semua li jahlihi karena jahilnya si ami wa qillati ilmihi karena sedikit ilmu. Jadi artinya gini, nasihat-nasihat itu ada manfaat. Banyak orang-orang awam bila mendengar bahwa berbohong, kita nggak boleh pengakuan bohong, nggak boleh saksi bohong, nggak boleh sumpah bohong, kan? Kadang dia sadar, ya kembali ia dari sesuatu yang dia sudah merencanakannya. Kembali ia taubat ia dari sesuatu yang sungguh telah berazam ia kepadanya sesuatu yang sudah direncanakan tadi mau jadi saksi dengan dia mendengar nasihat itu jadi takut. Nah, wa alal jumlah dan kesimpulannya, fa ta'akkadu alal ulama ayyujalisun nasa bil maka sangat dianjurkan kepada para ulama oleh bahwa mujalasah mereka, duduk-duduk mereka para ulama akan manusia dengan ilmu, duduk bersama masyarakat membahas ilmu. Ayuhaddisuhum bihi dan membicarakan oleh mereka para ulama akan mereka manusia dengannya ilmu. Wa yubayyinuhu lahum dan menjelaskan oleh mereka ulama akannya ilmu bagi mereka manusia. Wa yakunu kalamul alimi ma'ahum fi bayanil amri alladhi ja'u ilaihi min ajlih dan adalah pembicaraan si alim bersama mereka manusia itu fi bayanil amri dalam menjelaskan perkara-perkara alladhi yang datang mereka kepadanya si alim min ajlihi karenanya perkara. Jadi anjurannya ulama ini enggak udahlah berarti di sini ya, bergaul dengan masyarakat, membahas ilmu pengetahuan setiap hari, menjelaskan hukum-hukum Allah. Cuma isi pembicaraannya tentang apa ini? Adalah ucapan si alim bersama mereka manusia itu dalam menjelaskan perkara-perkara yang datang mereka manusia kepadanya si alim dari karenanya perkara. Kita lihat masyarakat datang ke rumah kiai misalkan pengen apa? Pengen mengundang acara pernikahan misalnya, acara pernikahan atau acara akad nikah. Jadi kiai itu harus membahas tentang pernikahan, mengisi obrolannya maksudnya.
ngisi obrolan sementara itu tentang pernikahan, hak-hak istri, hak-hak suami ya. Nah, kalau mereka datang karena pengen bertanya tentang dagang kayak gitu nanti yang dibahaslah hukum dagang. Nah itu. Misluma idza ja'u li aqdi nikahin yakunu kalamuhu ma'hum fima yata'allaqu bihuquqin nisa. Demikian itu seperti apabila datanglah mereka masyarakat untuk akad nikah. Nah, niscaya yakunu kalamu adalah kalamnya si alim bersama mereka masyarakat itu pada yang menyangkut dia nyama dengan hak-hak perempuan. Nah, seperti cerita tadi kan. Minasidaki dari mahar membahas tentang mahar. Wan nafakati membahas tentang nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami. Wal muasyarati bil ma'rufi membahas tentang pergaulan dengan ma'ruf. Karena suami harus memperlakukan istrinya dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Wama ya jadi hadal majara dan mama yang berlaku ya nyama pada tempat ini berlaku. Nah itu. Dan adalah kalam si alim bersama mereka manusia itu dalam menjelaskan perkara-perkara yang mereka datang kepadanya si alim min ajlihi karenanya perkara. Demikian itu seperti apabila datanglah mereka masyarakat untuk akad nikah, niscaya adalah kalamnya si alim bersama masyarakat itu pada yang menyangkut ia nyama dengan hak-hak wanita. Nafsidak daripada mahar, wan nafkah, nafkah wal muasyarati bil ma'ruf daripada memperlakukan dengan baik. Wama yajri dan mama yang berlaku ya nyama hadal majra pada ini tempat berlaku. Wamis luma idza ja'u li aqdi bai'an wa kitabin masturin bainahum fi dzalik. Dan seperti apabila datanglah mereka masyarakat kepada kiai tadi li aqdi bai'an untuk akad jual beli atau kitabin mastur atau untuk akad wa kitabin akdi bai'an wa kitabin untuk akad bai atau akad kitab yang tertulis di antara mereka. Mungkin untuk membahas apa semacam kwitansi gitu ya. Nah, datang kepada KAI solusi ini ada jual beli dulu atau sewa menyewa ini buktinya. Dan seperti bila datanglah mereka manusia untuk akad jual beli dan akad tulisan, akad kitab yang dituliskan di antara mereka pada demikian. Ya kunu kalamun isi adalah kalamnya alim bersama mereka masyarakat itu fi syahadah pada kesaksian. Jelaskan tentang pentingnya saksi dalam setiap transaksi ya. Kemudian saksi nggak boleh berbohong. Fi sahihil buyu'i wa fasidiha dan pada sahihnya jual beli dan rusaknya jual beli. Wa nahwi dzalik dan lain-lain. Hada dan bermula ini wallahi demi Allah itu khairun itu lebih baik. Jadi yang kita bahas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu lebih baik. Wa hadza wallahi khairun. Bermula ini demi Allah itu lebih baik wa aula fi hadhil majalis dan lebih utama pada ini majelis-majelis minal khawdi fi fudulil kalami daripada menyelam pada kelebihan-kelebihan pembicaraan. Kadang ngomong hal-hal yang nggak penting, nggak jelas tentang politik ini tuh. Wa ma la ta'alluqa lahu bil amri alladhi min ajlihi ja'u dan dari menyelam pada ma yang tidak ada hubungan baginya dengan perkara-perkara alladhi yang karenanya perkara itu mereka datang. Nah, jadi membahas tentang hal yang berkenaan dengan penyebab mereka datang itu lebih baik dan lebih utama. Formula ini demi Allah itu lebih baik dan lebih utama pada ini majelis-majelis daripada menyelam dalam fudulil kalam, dalam ucapan yang lebih dan dalam yang tidak ada sangkutan baginya dengan perkara-perkara yang min ajlihi yang karenanya perkara mereka datang kepada KAI tadi ya. Wala biddin dan tidak ada hubungan dengan agama rasam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yang bagi lil alimi ayyakhuda ma'al khaidin tidak sepantaslah bagi sealim oleh bahwa menyelam ya bersama orang-orang yang menyelam. Mana menyelam di sini ikut obrolan. Ada Pak Kiai mampir di warung kopi, lagi orang lagi pada ngobrol ngarol ngidul, ikutan ngobrol. Nah, ini enggak sepantasnya itu artinya. Tidak sepantas bagi sealim oleh bahwa menyelam ya bersama orang-orang menyelam. Wala ayyasrifa syai'an min awqatihi fi ghairi ikamatiddin dan tidak bahwa menggunakan ia akan sesuatu dari waktu-waktunya si alim pada bukan menegakkan agama. Enggak ada cerita orang alim itu buang-buang waktu. Semua waktunya untuk menghadam agama Allah. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min annahu yanbaghi lil alim yataqaddu alaihi ay yaj'ala mujalasatahu wa mukhalatatuhu ma'amatil muslimin ma'mu dan bermula ini
Ya, ini panjang khobarnya di depan. Bermula ini yang mana? Ini alladzi karena yang telah kami sebutkan akannya alladzi. Apa itu? Min anhu dari bahwa sungguh hal dan sya'an itu. Sepantaslah bagi si alim. Wa yata'akadu dan dikuatkan di atasnya si alim. Ayya ja'ala mujalasatah. Oleh bahwa menjadikan ia akan duduk-duduknya si alim. Bersama. Wa mukhalatatahu dan menjadikan ia akan bergaulnya si alim. Ma'ammatil muslimin bersama umum kaum muslimin. Hal keadaan mujalasah dan mukhalatahnya itu ma'muratan. Yang diisi mustagrakatan lagi yang dihabiskan, mustagrakatan dihabiskan bita'alimihim untuk mengajarkan mereka, watambih memberitahukan mereka, watadzkirihim mengingatkan mereka, itu katsara sungguh telah jadi ianya ini fi hadzal zamani pada ini zaman, bil khususi pada ini zaman secara khusus, itu min ahamil muhimmat, itu dari yang paling pentingnya, yang penting ala ahlil ilmi, di atas orang yang berilmu. Nah, itu baru kabar. Bermula ini yang telah kami sebutkan. Apa yang telah kami sebutkan? Artinya orang alim sangat dianjurkan untuk duduk dengan masyarakat umum. Ketika mereka bergaul, waktunya diisi, dihabiskan untuk mengajarkan mereka, memberitahukan mereka, mengingatkan mereka. Nah itu ini kabarnya. Bermula ini yang telah kami sebutkan akannya ini, itu kan sungguh telah jadi ianya ini. Fi hadzal zaman pada ini zaman secara khusus, itu min ahamil muhimmat, termasuk hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh orang alim. Nah ini, tugas orang alim sekarang makin berat. Kemana-mana cerita ilmu, ilmu, ilmu. Jangan banyak ngedongeng. Kenapa ini yang paling penting? Min ahamil muhimmati ala ahli ilmi. Dari yang paling pentingnya, yang penting terhadap orang yang berilmu. Kenapa? Listila'il ghaflati wal jahli wal i'radi anil ilmi wal amali ala ammatin nas. Karena dikuasai kelalaian, dikuasai kebodohan dan berpaling dari ilmu dan amal kepada umum manusia. Rata-rata manusia sekarang semuanya lalai, pada jahil urusan agama, berpaling, nggak mau belajar ilmu agama, nggak mau mengamalkan. Nah ini kata beliau, ini pada masa beliau. Fa'in sa'adahum ahlul ilmi ala dzalika bisukut. Maka jika membantu akan mereka orang awam oleh orang yang berilmu di atas demikian, malah mendukung hal yang telah menguasai masyarakat umum tadi, mendukung bisukuti dengan cara diam, dari mengajarkan, watazkir dari mengingatkan, ghalabal fasadu nisya menanglah oleh kerusakan, wa ammad dararu dan meratalah oleh mudarat, akan bahaya semuanya. Wadzalika musyahadatun, bermula demikian itu bisa disaksikan, lihmalil ammati amraddin, karena membiarkannya orang masyarakat umum akan urusan agama. Wasukutil ulama'i an ta'alimihim, dan karena diamnya para ulama dari mengajarkan mereka, wa ta'rifihim dan dari memperkenalkan mereka akan urusan agama. Wala haula wala quwata illa billah. Ini tak boleh diam lagi. Harus rajin berarti. Ya, harus makin rajin kita belajar membaca karya-karya para ulama. Cuma kadang banyak kendala dalam kehidupan. Summa inna min akidil wadha'ifi wal adabi fi haqqil alim ayyukalliman nasa bi fi'lihi qabla qawli. Kemudian sesungguhnya sebahagian yang paling kuatnya tugas. Wadhaif ini pekerjaan. Summa inna min akidil wadhaif. Kemudian sesungguhnya sebahagian dari yang paling kuatnya tugas-tugas. Pekerjaan-pekerjaan wal adabi yang paling kuatnya adab. Fi haqqil alim pada hak si alim itu ayyukalliman nasa. Coba berbicara ianya si alim akan manusia bifi'lihi dengan perbuatannya si alim qabla qaulih sebelum ucapannya. Nah ini biar mempan ucapan si alim, sebelum dia berbicara dengan lidahnya terlebih dahulu berbicara dengan perbuatan. Artinya setiap hal yang mau dianjurkan kepada masyarakat, si alim dulu yang mengerjakannya terlebih dahulu. Nah itu lebih kurang. Wa alla ya'murahum bi syai'in minal khairi illa wa yakunu min rasihim ala fi'lihi wal amali bihi, dan bahwa tidak memerintahkan ianya si alim akan mereka orang awam, kan mereka manusia dengan sesuatu dari kebaikan, illa kecuali wa yakunu, kecuali padahal ada ianya si alim itu min, itu sebahagian dari ahrasihim yang paling rakusnya mereka, yang paling semangatnya mereka ala fi'lihi kepada melakukannya kebaikan dan kepada mengamalkan dengannya kebaikan. Setiap kebaikan yang kita anjurkan kita duluan. Wala yanhahum an syai'in minasyari, dan tidak melarang ianya si alim akan mereka manusia tadi dari sesuatu dari keburukan, illa wa yakunu min ab'adihim anhu,
kecuali padahal ada ianya si alim itu min abadihim, itu dari yang paling jauhnya mereka darinya keburukan. Wa asyaddihim tarkan lahu, dan dari yang paling kuatnya mereka nisbah meninggalkan baginya keburukan. Wa ayyakuna muridan bi'ilmihi wa amalihi wa ta'limihi wajah Allah daral akhirah. Dan bahwa adanya si alim itu menginginkan ia dengan ilmunya, wa amalihi dengan amalnya, wa ta'limihi dengan mengajarkannya, wajah Allah, kan ridha Allah, wa daral akhirah, dan akan negeri akhirat saja. Duna syai'in akhara min jahin, tanpa sesuatu yang lain, ketiadaan sesuatu yang lain, min jahin dari kehormatan, atau malin atau harta, atau wilayatin atau pangkat, atau syai'in atau sesuatu min a'radid dunia dari benda-benda dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang mencari akan ilmu, yang ada ianya ilmu dari ma, yang diharapkan dengan nyama wajhullah, akan ridha Allah. Dia mencari ilmu yang ilmu itu untuk mencari ridha Allah. Kenapa dia mencari? Liyubahiya bihil ulama, supaya berbangga-bangga ia dengannya ilmu akan ulama, biar bisa sejajar ya kan dengan para ulama. Au liyumaria bihil sufa, atau supaya mendebat ia dengannya ilmu akan orang-orang bodoh. Au liyusrifa bihi wujuhan nas ilai, atau supaya memalingkan ia dengannya ilmu akan wajah-wajah manusia kepadanya agar banyak pengikutnya. Laki Allah, niscaya menemui ia akan Allah, bahwa alaihi ghadbanu, padahal dianya Allah di atasnya si seseorang yang mencari ilmu tadi itu yang, padahal dianya Allah di atasnya seseorang itu yang marah. Kan bertemu Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan Allah marah. Bahaya banget kalau Allah manfa'na bima 'allamtana, ya Allah memberi manfaatkan olehmu kepada kami bima 'allamtana, dengan apapun yang telah Engkau ajarkan akan kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan olehmu ya Allah akan kami akan apa saja yang memberi manfaat kepada kami. Wa zidna ilman, tambahkan olehmu ya Allah kepada kami akan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillahi min ahwali ahlin nar. Wallahu alam bisawab, ilal marji wal ma'ab. Selesai pembahasan ilmu. Nah, ini kalau mau ngejar tentang pembahasan puasa, nggak nyampe ya, jauh. Masih 60 halaman lagi. Mabahasus salah. Wallahu alam bisawab, ilal marji wal ma'ab. Moga ada manfaatnya, mohon maaf kalau kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.